Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Sudah sarapan ya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuatu yang kita dapatkan pada kegiatan ini bisa kita laksanakan ya. Oke, baik, di sini Bapak yang memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kenapa Bapak memanggil kalian semua? Mungkin ada yang tahu nih kenapa Bapak memanggil kalian semua? Gak tahu ya. Jadi Bapak di sini selaku guru BK. Ada yang tahu guru BK itu apa? Ada yang tahu? Gak tahu ya. Soalnya kan masih siswa baru kan. Jadi Bapak di sini selaku guru BK, guru bimbingan dan konseling. Maksudnya guru yang selalu mengatasi atau mengentaskan permasalahan siswa. Jadi sepengetahuan kalian kan pasti kalau guru BK itu kan terkenal guru yang galak kan? Iya. Bukan. Jadi guru BK itu tugasnya bukan hanya mengurus siswa yang nakal, bukan. Tapi tugas guru BK itu sendiri yaitu untuk mengatasi atau untuk mengentaskan permasalahan siswa, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan dengan teman, agar apa? Agar siswa bisa belajar lebih giat lagi di sekolah. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Dan maksud Bapak memanggil kalian ke sini bukan kalian melanggar, bukan, tapi kita akan melaksanakan suatu layanan yang ada di BK itu sendiri. Jadi kegiatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nih apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Gak tahu ya, masih belum pernah dengar kan apa itu bimbingan kelompok? Ya, oke. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya paling sedikit itu 4 orang, paling banyak 9 orang, yang memanfaatkan dinamika kelompok. Bisa dipahami? Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Mungkin ada yang tahu tujuannya? Gak tahu ya? Gak tahu juga. Oke, jadi tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu untuk menambah wawasan kalian. Kok bisa menambah wawasan? Kan kalau di kelas kan cuma menambah pelajaran dan pengetahuan. Tetapi kalau kegiatan ini untuk menambah wawasan kalian, agar kalian tahu cara mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada saat ini. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini yaitu agar kalian bisa berani berbicara di depan. Artinya kalian itu bisa percaya diri bicara di depan kelas. Kan biasanya kan kalau SD, waktu dulu kalian kan SD ya, ada yang MI kan. Biasanya kan kalau disuruh maju ke depan kan malu kan. Pasti kan gemetaran gitu kan. Jadi Bapak melaksanakan kegiatan ini bagi siswa baru agar siswa baru tersebut bisa ada rasa percaya diri untuk maju ke depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan dalam kegiatan ini itu ada tata caranya. Yang pertama yaitu kalian harus duduk melingkar. Jadi duduknya harus melingkar. Biar apa? Biar teman kalian ketika mengungkapkan pendapatnya agar kita saling mendengar. Yang kedua, saling bisa menatap. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua yaitu di dalam kegiatan ini ada namanya PK. PK itu pemimpin kelompok. Jadi Bapak di sini selaku PK, itu selaku pemimpin kelompok. Dan kalian semua
itu dinamakan anggota kelompok. Paham ya? Dan yang ketiga, apabila kalian ingin mengungkapkan pendapat, misal Bapak tanyakan kepada kalian dan ada yang tahu, kalian harus mengajukan tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan semisal ditunjuk sama Bapak, kalian harus menjawab. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Dan dalam kegiatan ini ada yang perlu kalian ketahui di dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu kalian harus aktif. Maksudnya tidak boleh malu antara satu dengan yang lain. Jadi kalian harus tidak ada rasa takut kepada temannya untuk mengungkapkan permasalahannya. Jadi kalian harus aktif. Apa saja keluh kesah kalian yang ada di hati kalian itu sampaikanlah di sini. Ya. Yang kedua yaitu kalian harus sukarelawan. Maksudnya sukarelawan, kalian datang ke sini kan bukan terpaksa kan? Bukannya ya. Karena sukarela, karena kesukarelaan kan, bukan karena dipaksa sama Bapak kan? Yang ketiga, kalian harus mematuhi norma. Maksudnya mematuhi norma itu kalian harus saling sopan, tidak boleh guyon ketika melakukan kegiatan ini ya. Dan yang terakhir, aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan ini yaitu ketika teman kalian mengungkapkan permasalahannya yang bersifat pribadi, misal pribadi teman kalian ada yang menceritakan permasalahan dengan keluarga yang bersifat rahasia ya, itu tidak boleh terbocorkan ke orang lain. Paham ya? Misal ada teman kalian yang membocorkan, itu nggak boleh. Itu termasuk teman kalian berarti melanggar aturan yang ada di bimbingan kelompok. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, kita perkenalan dulu. Ini kan masih siswa baru kan? Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Kan ini campur. Soalnya kalau satu kelas itu biasanya banyak yang sudah kenal. Jadi memang Bapak ngambil satu persatu dari kelas 7 dari kelas kalian masing-masing. Baik. Bapak contohkan, jadi perkenalannya kayak gini ya. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Arifin, bisa dipanggil Pak Arif ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin dari sebelah kanan dulu. Perkenalkan, nama saya Cika Emilia, saya dari kelas 7A, bisa dipanggil Cika. Bisa dipanggil Cika. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari kelas 7B, bisa dipanggil Afifah. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Setia Luariso, saya kelas 7C, bisa dipanggil Waris. Waris ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Asifah Ramadina, bisa dipanggil kelas 7D, bisa dipanggil Siva. Siva ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita speaking dulu ya. Kelihatannya ada yang loyo, ini masih ada yang ngantuk ya. Kita akan melakukan game ya, gamenya jika Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuknya kayak gini. Bisa dipahami? Bisa. Jika Bapak bilang tepuk 2, kalian bilang hey sambil menepuk pundak temannya yang ada di sebelah kanan. Oke? Jika Bapak bilang tepuk 3, kalian tepuk ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita praktek dulu, pemanasan dulu biar kalian yang memiliki rasa kantuk itu hilang ya. Oke. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Bisa dipahami ya? Lebih cepat lagi. Tepuk 1, 2, 3.
Hei. Go. Tepuk 3, 2, 1. Go. Hei. Oh, kan ada yang nggak fokus. Oke, ya sudah nggak ngantuk lagi kan? Tidak semangat lagi kan? Ya. Oke, baik kita lanjutkan kegiatan ini ya. Ini mau dilakukan berapa menit? 30 menit apa 1 jam? Apa 15 menit? 30 ya, setengah jam aja ya, jangan lama-lama ya. Yang penting kalian bisa paham dalam kegiatan ini. Tata caranya kan sudah tahu ya. Kalau ingin mengungkapkan pendapat, kalian harus mengacungkan tangan. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi di sini Bapak kan selaku BK. Jadi Bapak di sini memilih tugas topik tugas. Jadi di sini Bapak memilih topik tugas. Maksudnya topik tugas di sini permasalahan yang dibahas kali ini akan ditentukan oleh PK sendiri atau Bapak sendiri ya. Jadi di sini Bapak akan membahas tentang pergaulan bebas. Mungkin nggak asingan di telinga pergaulan bebas kan? Oke, mungkin ada yang tahu apa sih pergaulan bebas itu sendiri? Saya, Pak. Ayo monggo. Mampu-mampukan. Oh, jadi menurut saudari Jika ya, kalau pergaulan bebas itu sering mabuk-mabukan. Kalau menurut yang lain? Kalau menurut saya, Pak, bisa Bulan Ramadan ya. Oke, jadi kalau menurut saudari Viva, pergaulan bebas itu sering keluar. Mungkin kalau dari Mbak Alwaris? Menurut saya, Pak, berpacaran ya. Oke, jadi kalau menurut Mbak Waris atau Dek Waris ini pergaulan bebas itu pergaulan yang sering pacaran ya. Kalau menurut saya, Pak, sering berkelahi. Oh, sering berkelahi. Oke, jadi kalau menurut Dek Siva, pergaulan bebas itu sendiri merupakan suatu pergaulan yang di dalamnya berisi perkelahian ya. Oke. Jadi kenapa Bapak kok memilih topik tugas pergaulan bebas? Ada yang tahu? Enggak ya, karena pergaulan bebas itu sendiri merupakan pergaulan yang sering terjadi pada siswa saat ini. Karena apa? Karena kalau siswa sudah terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak sesuai, otomatis akan merusak masa depan. Dan kenapa Bapak memilih topik ini? Agar kalian itu bisa memahami mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Soalnya kalau masih siswa ya, kalau dulu Bapak waktu siswa masih kelas 1, Bapak masih terombang-ambing. Maksudnya terombang-ambing itu masih sering ikut alur. Teman merokok, Bapak juga ikut merokok. Jadi termasuk pergaulan bebas. Jadi Bapak di sini mengambil topik pergaulan bebas agar kalian bisa menjauhi apa itu pergaulan yang buruk. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak di sini ingin bertanya kepada kalian, siapa saja sih yang terkena, yang sering terjadi kepada siapa pergaulan bebas itu sendiri? Saya, Pak, Siswa ya. Baik, kalau menurut BJK pergaulan bebas itu sering terjadi kepada siswa. Kenapa kok kepada siswa? Karena siswa ikut-ikutan. Sering ikut-ikutannya. Oke, jadi menurut BJK kenapa kok pergaulan bebas itu sering terjadi kepada siswa? Karena siswa itu kebanyakan sering ikut-ikutan temannya yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Oke, kalau menurut yang lain? Ya, Pak. Oke. Kalau menurut saya santri. Santri ya, kok bisa santri? Apakah mondok sampean? Ya, sambil mondok. Ya. Oke, kalau menurut Deviva pergaulan bebas itu sendiri sering terjadi kepada santri karena Deviva kan sekolah sambil mondok ya. Oke, mungkin kalau menurut yang lain?
Saya Pak, anak remaja. Anak remaja. Oke, jadi kalau menurut Dek Waris, pergaulan bebas itu sering terjadi kepada Anak remaja. anak remaja. Oke, kalau menurut Dek Siva, Orang tua. orang tua. Oke. Jadi kalau menurut Dek Siva, bahwasanya pergaulan bebas itu sering terjadi kepada orang Tua. tua. Jadi Bapak simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu kan kalau menurut kalian itu sudah benar. Biasanya sering terjadi kepada siswa, remaja, bahkan orang tua pun pernah ada yang ikut-ikutan. Apalagi santri, soalnya Bapak dulu mondok juga. Banyak santri itu bukan, kan kalian berpikiran bagi yang belum mondok ya, pasti kalau mondok itu kebanyakan kan baik semua kan, bukan. Padahal kebanyakan santri itu ada yang ikut-ikutan dengan pergaulan bebas. Paham ya? Oke. Titik jangan ada jangan. Bapak di sini mau menanyakan lagi, di mana sih tempat yang sering terjadi pergaulan bebas? Saya Pak, di lapangan. Di lapangan. Jadi kalau menurut Dejika bahwasanya pergaulan bebas itu sendiri sering terjadi di lapangan. Kalau menurut yang lain, Saya Pak, dari Riva dulu. kalau menurut saya di pondok. Di pondok ya. Oke, jadi kalau menurut Riva, kenakalan remaja itu sering terjadi di pondok. Kalau menurut Waris, Di sekolah. di sekolah ya. Kebanyakan kan di sekolah ya. Oke, jadi kalau menurut Waris bahwasanya kenakalan remaja itu pergaulan bebas itu sering terjadi di sekolah. Kalau menurut Siva, Di rumah Pak. di rumah. Oh iya, oke. Jadi kalau menurut Siva, pergaulan bebas itu sering terjadi di rumah ya. Oke. Jadi di sini Bapak simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu memang sering terjadi di sekolah, baik itu di rumah, bahkan di lingkungan sekitar. Ya. Tergantung kita yang menghadapi atau mengalami permasalahan, mengalami tempat itu sendiri. Tergantung kita, apakah kita mau ikut teman kita yang sering melakukan keburukan apa tidak. Bisa dipahami ya? Bisa. Apa sih dan apa sih dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Saya Pak, sering penyakitan. Sering penyakitan. Oke, kalau menurut jadi kalau menurut Dejika bahwasanya kenakalan pergaulan bebas itu dampak negatifnya sering penyakitan. Kok bisa penyakitan? Karena sering mungkin minuman keras gitu ya. Oke, jadi kalau menurut Dejika bahwasanya dampak dari pergaulan bebas itu sering penyakitan. Karena apa? Karena salah satu dari pergaulan bebas itu sering meminum minuman keras. Jadinya yang asalnya sehat menjadi tidak sehat. Oke. Kalau menurut yang lain, dampak dari pergaulan bebas Merusak masa depan. Oke, jadi kalau menurut Deviva bahwasanya dampak dari pergaulan bebas itu merusak masa depan yang asalnya memiliki cita-cita, akibat ikut dengan pergaulan bebas cita-citanya tidak tercapai. Oke, kalau menurut yang lain? Saya Pak, Oke, monggo. bolos sekolah. Bolos sekolah. Oke, jadi kalau menurut Waris dampak dari kenakalan remaja itu bolos sekolah. Saya Pak, bolos. Boros ya. Oke. Jadi kalau menurut Desiva dampak dari pergaulan bebas itu sering boros. Karena apa? Karena biasanya kalau sudah kecanduan minuman keras itu kan bingung kalau gak punya uang, jadinya dikasih orang tua
dibeli minuman keras. Nah, setelah kita tahu dampak dari pergaulan bebas itu sendiri, bagaimana cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi pergaulan bebas itu sendiri? Tidak ada yang tahu? Oke. Orang tua harus memberi kasih sayang yang lebih Kepada anak. Oke, jadi kalau menurut Dejika, solusi yang terbaik itu orang tua harus memberi kasih sayang yang lebih kepada anak ya. Kalau menurut yang lain? Saya menjauhi teman yang nakal. Oke, jadi kalau menurut De Afifah, solusi untuk mengatasi pergaulan bebas itu sendiri menjauhi teman yang nakal. Oke, kalau menurut De Waris? Memperdalam agama. Memperdalam agama. Oke, bagus sekali itu De. Jadi solusi yang ketiga dari teman kita De Waris untuk mengatasi pergaulan bebas itu memperdalam agama Islam. bukan Kristen kan? Gak ada yang agama Kristen di sini ya. Kalau menurut Desiva Harus bisa memilih teman. harus bisa memilih teman. Oke, jadi solusi yang terakhir dari teman kita bahwasanya untuk mengatasi pergaulan bebas itu sendiri kita harus bisa memilih teman. Karena apa? Karena kalau teman kita buruk, kita akan ikut Buruk. karena ada kata-kata kayak gini, ada ulama yang berfatwa kayak gini, jadilah kerikil di antara para beras. Maksudnya meskipun kita berada di lingkungan yang kotor, berada di lingkungan yang kebanyakan orang itu melakukan keburukan, jangan sampai kita ikut-ikutan. Paham? Jadilah kerikil meskipun kita tidak mengikuti perilaku teman kita yang buruk, tetapi kita harus mengeratkan rasa persahabatan kita sesama. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi Bapak simpulkan dari awal dari permasalahan tadi. Jadi memang pergaulan bebas itu sendiri merupakan hal yang sangat harus kita jauhi selaku siswa. Karena apa? Karena yang pertama itu dapat merusak masa depan, bisa memutuskan sekolah, sering bolos sekolah. Karena apa? Karena ketika kita sudah terpengaruh, sudah terlanjur masuk terhadap pergaulan bebas itu sendiri, kita otomatis tidak akan memiliki rasa semangat untuk belajar. Misal contoh, ada teman kalian yang sudah ikut-ikutan pergaulan bebas, misal sudah kecanduan minum alkohol, yang asalnya pintar, kalau sudah kecanduan, yang namanya kecanduan itu sudah merusak akal dan tubuh, sering penyakitan ya. Maka rasa kepintaran seseorang itu akan berkurang. Bisa dipahami ya? Bisa. Dan dapat juga merugikan orang tua kita, yang asalnya orang tua kita semangat bahwasanya anaknya sekolah, tapi anaknya sering ikut-ikutan temannya yang sering bolos, yang sering mabuk-mabukan, akhirnya orang tua kita kecewa. Oke. Jadi selanjutnya Bapak di sini akan memberi kesempatan kepada kalian untuk berjanji. Maksudnya berjanji apa? Kan kalian masih siswa baru ya. Berjanji agar kalian itu tidak ikut-ikutan pergaulan bebas itu sendiri. Bapak contohkan ya. Saya berjanji tidak akan ikut-ikutan pergaulan bebas seperti minum minuman keras, pacaran. Bisa dimulai. Memberi. Saya berjanji tidak akan mengikuti pergaulan bebas yang sering mabuk-mabukan sama berpacaran. Oke. Lanjutkan. Saya berjanji tidak akan
tidak akan tidak akan ikut-ikutan pergaulan bebas tidak akan ikut-ikutan pergaulan bebas seperti mabuk-mabuk, mabuk-mabukan, berpacaran dan lain-lain. Saya tidak akan Ikut ikut-ikutan pergaulan pergaulan bebas, bebas, mabuk-mabukan, berpacaran pacaran, dan lain. Ayo dari selanjutnya. Saya janji tidak akan ikut-ikutan pergaulan Pergaulan bebas seperti seperti mabuk-mabukan, pacaran, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya apa nih kritik atau kekurangan dari kegiatan ini? Kritik dan saran. Gamenya kurang seru, Pak. Jadi kalau menurut Devika gamenya kurang seru ya. Jadi minggu depan Bapak usahakan gamenya akan tambah lagi menjadi yang asalnya cuma 1. Minggu depan kita akan laksanakan 2 game. Agar apa? Agar kalian tidak ngantuk ya. Oke. Selanjutnya apa sih kesan-kesan yang teman-teman kalian, yang teman-teman rasakan pada kegiatan ini? Kesan-kesan apa dapat menambah, seperti hanya menambah teman, sangat senang sekali karena bisa saling berkenalan gitu, sangat senang sekali ya. Jadi kalau menurut ya Mbak Viva, Viva menambah wawasan ya. Oke, menambah wawasan. Kalau menurut menambah teman baru yang asalnya agak kenal. Jadi kalau menurut Viva kreatif. Oke, jadi terima kasih. Jadi karena waktunya sudah hampir habis ini ya. Kalian kan nanti kan ada jam pelajaran ya, dari pelajaran selanjutnya kan. Oke, Bapak mau menanyakan lagi terakhir ini ya, kapan nih mau dilakukan kegiatan kayak gini lagi? Minggu depan ya. Oke, nggak besok? Bisa. Oke, kalau besok mungkin masih, kalau masih siswa baru masih kayak di jadwal, kayak banyak kan kegiatan kalau masih siswa baru. Jadi kita laksanakan atau kita lakukan kegiatan kayak gini lagi minggu depan ya. Kita akan membahas tentang apa saja yang terjadi pada pergaulan bebas. Kita akan lebih mengkaji, memperdalam lagi pergaulan bebas itu sendiri. Biar apa? Biar kita mengetahui mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Mumpung kalian masih siswa baru. Kalau sudah terjerumus, sudah terlanjur, biasanya itu kebanyakan berhenti sekolah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan Bapak ya. Pak akhirul kalam. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.